Kemudian tambah 2 huruf ada di sana ifta'ala, infa'ala. Taib. Kemudian tambah 3 huruf istaf'ala. Secara umumnya saja kita menyebutkan itu saja. Itu bentuk-bentuk wazan, bentuk-bentuk kata kerja. Jadi kata kerja itu nggak mesti 3 huruf, nggak mesti 4 huruf dalam bahasa Arab. Nah, dengan masuk kepada fase bab yang kedua ini, kita bisa kenali nanti dalam bahasa Arab, dalam ayat Al-Quran, hadis. Oh ini kata kerja nih. Enggak mesti ya, misalkan sami Allahu liman hamidah atau qad sami Allahu sami'a. Oh ini fiil itu kan, misalkan fiil. Ada juga istama'a nafarun. Istama'a. Ini juga fiil juga sama. Kalau ini yang sulasi mujarrad, yang ini 3 huruf. Kalau ini masih fiil masih. Berapa huruf ini teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Diambil dari kata sin, mim, sama-sama dari kata sami. Nah, ini namanya mazid, tambahan, ada tambahan alif dengan dia hanya pendekatan makna, memberikan pemahaman kepada kita. Kata kerja dalam bahasa Arab nggak mesti 3 huruf, ya, nggak mesti 4 huruf, terkadang juga lebih dari berapa huruf, dan bentuk-bentuknya diperkenalkan secara umumnya. Adapun secara detailnya jangan kemana-mana, tetaplah di Darut Taqwa. Jangan lupa subscribe ya, Rumah Quran Darut Taqwa. RQ besar, huruf besar, Dar A-nya 2, ya, Anda baru subscribe tadi. Taqwa pakai Q, Taqwa. Nah, minimal 100 ya. Coba ya. Iya, langsung subscribe teman-teman, bermanfaat. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab yang ketiga. Nah, biasanya orang yang belajar bahasa Arab, apapun durusul lugha, pokoknya dia belajar kaidah-kaidah bahasa Arab atau muhadasah, dia akan diajarkan fiil itu ada 3. Kata kerja dalam bahasa Arab ada 3. Ada 3. Di bab ketiga ini baru itu satu bab yang diajarkan pada kita. Rupanya dia punya saudara bab yang lain, ada 6 bab lagi. Yang ikut di Darut Taqwa belajar ini, ya bukan hanya ini saja diajarkan. Kata kerja teman-teman dalam bahasa Arab ada 3. Ada fil madi, fil mudhari, fil amr misalkan. Padahal ada pembahasan kata kerja yang lain. Nah, yang pertama disebut fiil madi. Fiil al-madi, fiil madi. Kemudian kedua fiil al-mudhari. Ketiga fiil al-amr. Nah, fiil al-amr, dan disinilah mulailah kita akan diperkenalkan lagi mana fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amr, dan ciri-cirinya sudah disebutkan enggak? Kita ulangi lagi ciri-cirinya. Taib. Tambahan ziyadah, dan ini cara mengklasifikasikan, oh ini fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amr. Jadi ini bab ta'aruf saja, mengenal dan mengenal lebih dekat lagi supaya antum makin sayang bahasa Arabnya. Ya. Taib, fiil madi yang pertama ciri-cirinya. Ya, kalau kita mereka kayak yang fiil madi ya, bab pertama didahului huruf qad. Tambahin di bukunya aja enggak apa-apa. Nah, setiap ada kata qad, ya, hukum asalnya di depannya fiil madi, meskipun terkadang fiil mudhari, Ciri-cirinya. Kemudian yang kedua ada kata idza ini. Idza didahului kata idza, qad artinya sungguh. Ya, ini kebanyakan ya, enggak paten juga kaidahnya, meskipun ya. Idza waqa'atil waqi'ah. Jangan juga dipukul rata idza syamsu kuwirat. Asy-syamsu Ustaz ada alif lamnya. Asal kalimatnya idza kuwirat asy-syamsu. Jadi kuwiratnya nanti itu yang akan menjadi fiil madinya. Kemudian yang ketiga ada ciri khasnya aja ini. Ya, tapi kalau di depannya pas isim, pasti setelahnya itu ada fiil. Ya, pasti depannya itu ada fiil ya. Terkadang bahasa Arab itu dibalik kata kerjanya. Nah, kemudian yang ketiga diakhiri
tak nih semua. Tak apa namanya nih? Hah? Ya, taknis. Artinya tak menunjukkan wanita. Tak menunjukkan wanita. Jadi pelakunya itu wanita atau muannas. Taknis itu muannas. Baik. Kode iza taknis. Udah? Ya, secara umumnya saya kalau antum ketemu ayat nanti di depannya. Tapi kalau kode ini bisa masuk kepada fi'il madhi, bisa mudhari. Tapi kebanyakan ke fi'il madhi dia. Baik. Adapun fi'il mudhari, ciri-cirinya fi'il mudhari apa, teman-teman? Kalau fi'il mudhari. Nah. Diawali ada kata sin di depannya kayak gini, sa. Nih, sin itu sa ya. Saya lamun contohnya sayuslihi naro. Apa lagi? Saya jizillahu syakirin. Sa di depannya demikian. Tapi kita bagusnya pakai ciri yang pertama, ciri khasnya diawali salah satu huruf alif, nun, ya atau ta. Ya. Atau disegelar dengan Anita. Kalau yang bahasa Arab ana itu Anita. Nah, dengar aja, kita versi Indonesia bilang aja Anita. Kalau dengar Anita, entah siapa dia, wallahu a'lam bishawab. Anita. Misalkan amma yatasa alun, ada ya di depannya, yatasa alun, itu pasti fi'il mudhari. Ta'lamun kalla saufa ta'lamun. Tak juga ada taknya ini, ta'lamun. Kemudian a dan lain-lain. Baik, diawali sa. Kalau artinya ya ini, kalau idza itu apabila. Kalau sa akan ya. Kemudian yang ketiga, sebenarnya ini ciri-ciri fi'il secara umumnya, namun ana lebih dekatkan kalau antum dipermudah lah, cari aja di depannya itu demikian. Misalnya saufa. Kalau saufa apa dalam ayat Al-Qur'an saufa? Nanti atau akan. Ya, saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun, pasti depannya fi'il mudhari. Bukan saya sebuah kepastian. Nah, meskipun ini hukum asal aja ya, meskipun di sana juga ya kadang enggak ya, itu dalam bab-bab atau pembahasan tersendiri. Al-muhim ini untuk pendekatan saja makna saufa. Ada lagi? Kelas. Udah. Baik. Kemudian fil amr. Adapun kalau fil amr, cirinya yang kata fil amr. Apa ciri fil amr? Nah. Apa? Huruf belakangnya sukun. Nah, sukun huruf akhir ya. Huruf akhir pada kata kerjanya. Pada kata kerjanya. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Alaq, Iqra ya. Iqra. Ya, meskipun tidak semua ya. Al-muhim kebanyakan mereka sukun. Kebanyakan sukun. Kemudian apalagi selain Iqra dalam Al-Quran? Ya, ijlis. Apa yang lain? Kalla la tuti'hu wasjud. Usjud. Nah, berarti tulisannya nanti usjud waqo tarib. Pokoknya antum lihat yang sungguh-sungguh yang ini. Kalla la tuti'hu wasjud waqo tarib. Cek kembali dalam Al-Quran. Cek. Nah, pokoknya yang sungguh-sungguh kayak gini, oh ini fil amr nih. Fil amr. Dan ana tidak mau tambahkan ciri-cirinya itu di depannya ada alif kayak gini, alif. Karena fi'il madi juga, fi'il sulasi mazid itu ada, bisa rancu nantinya. Katanya takut
ya rancau nantinya ke sana. Bisa. Kayak misalkan tadi ini istama'a, itu ada alif di depannya. Katanya fi'il ini bisa dibaca istama'a, istami bisa. Nanti kondisinya fil amr. Baik, udah. Ini secara umumnya. Kemudian di latihan teman-teman. Buka surah An-Nisa ayat 1 sampai 6. Kemudian kita akan masuk ke bab yang keempat nih. Siap. Kita mau gaskan. Surah An-Nisa ayat 1 sampai 6. Soalnya bab yang keempat fi'il ditinjau dari objeknya. Kita akan berbicara kata kerja. Siap ya, surah Nisa ya. Objeknya. Nah, surah Nisa 1 sampai 6 ya. Dah? Apa? Ya biasanya khotib nih. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi. Kita lihat dari ya itu huruf, ayyuha isim, annas isim. Skip aja, kita cari fiilnya ya. Berarti dalam surah An-Nisa, latihan ini dalam surah An-Nisa ayat 1 sampai 6. 1 sampai 6. Surah Nisa ayat 1 sampai 6. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi. Coba dicek yang fiilnya. Ya, enggak, langsung cepat ya. Ya itu huruf. A ayyuha itu bisa huruf nida. Ayyuha ya ayuhan nas. An-nas isim, kemudian ya ayuhan nasu ittaku. Ya ayuhan nasu ittaku. Ittaku apa itu? Nah, kita tunjukkan bentuknya ya. Ittaku apa? Ada kata ittaku. Kebanyakan ya. Ya Yohanna ittaku. Nah, ittaku fil madi mudhari atau amr teman-teman? Amr. Kenapa teman-teman? Ya, kemarin ini ada berapa kata di sini antum lihat? Hah? Berapa kata, bukan berapa huruf. Konsentrasi. Hah? Ada 2, apa aja itu? Ya wow, sebutin aja wow-nya dulu. Wow dengan ittak, itu yang ini ada ittakunya. Asalnya itu ittaki, ittaku. Nah. Taib ittaku di sini fil madi, fil mudhari, fil amr. Fil amr ya, mudahnya aja fil amr. Kenapa? Karena perintah, artinya perintah atau sukun kata perintah. Kalau tahu artinya enak, berarti perintah ini. Ittaku perintah. Ataupun kalau nggak dilepas ini pun ada sukunnya. Pokoknya dia kalau fil amr itu boros dia, ada aja yang dibuang-buang gitu. Harokatnya dibuang, ada alif dibuang, ada huruf illat dibuang, ada nun dibuang dan lain-lain. Plus ittaku rabbakum. Kalau rabbakum kum Ustaz kan sukun. Ya, enggak gitu juga, nah. Rabbakum. Ya. Ini rabbakum fil amr enggak? Hah? Bukan, kenapa? Terus apa dia? Isim. Iya, dari kata rob dengan kum. Yang ini domar isim. Ustaz katanya sukun. Kata kerja teman-teman, huruf akhir pada kata kerja. Kum itu kecuali yang kum ini yang dalam bahasa Arab. Kum fa'andir. Apa itu? Ya ayyuhal muddatsir. Kum. Bukan kum ya. Antum itu bukan ya. Kum fa'andir. Wa rabbaka. Nah, itu contoh-contoh fil amr itu. Kum andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala nun taksir wali rabbika fasbir. Fil amr semua itu. Cari al-muddatsir. Udah? Lanjut, rabbakum ge. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Khalaqa, pertanyaan khalaqa.
Fil apa? Fil madi. Ya, itu mudah lah. Pokoknya fil madi itu yang 3 huruf lah gitu. Kemudian min nafsi wahida wa khalaqa, sama juga min hazaujaha wa bassa. Konsentrasi, bassa di situ fil apa teman-teman? Bassa. Hah? Bassa. Fil madi. Nah, fil madi kita masukkan ke dalam pembahasan bangunan akhir. Bassa ini fi'il sohi atau fi'il mu'tal? Fi'il sohi. Kalau fi'il sohi namanya apa? Kan ada 3. Mudho'af. Apa ciri-cirinya? Ya, ada anunya. Tasdidnya. Ya, ada anunya tasdid. Baik, lanjut. Bassa minhuma apa? Ada lagi nggak fi'il minhuma wanisa? Kemudian ada lagi wattaku. Sama juga, sama berarti. Escape kalau kemudian apa? Kata kerja selanjutnya dijawab, cari. Tasa'alun. Nah, kata tasa'alun dia fi'il apa, teman? Apa ciri-cirinya? Nah, ini yang ada tak depannya, tasa'alun. Nah, itu yang ada taknya tadi ini. Hamzah nun ya atau ta, ada tak ini. Tasa'alun wal ihram. Kemudian innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul. Nah, sekarang atu. Konsentrasi. Atu. Wa atul yatama amwalahum. Benar enggak itu ayatnya? Wa atul yatama amwalahum. Atu apa fi'il apa ini? Enaknya fi'il apa? Fi'il madi. Hah? Ya kalau tahu artinya ya mudah. Salah skip aja, yang salah enggak berarti. Kalau enggak tahu juga ya skip aja. Fi'il amr. Kayak taku kayak ini. Taku. Wa atul yatama, ada berikan orang-orang yatim amwalahum. Kemudian wala tatabaddalu. Tatabaddal. Perhatikan tatabaddal. Tatabaddal. Ini fi'il apa namanya? Nah, asalnya fi'il amr, ya, nah, fi'il nahi, tapi yang tatabaddalnya apa fi'il apa? Tatabaddal ini fi'il amr. Lah. Fi'il mudhari ada taknya nih. Nah, kenapa fi'il Ustaz? Di sana kan ada fi'il nahi. Kenapa kok fi'il hanya 3 doang? Enggak ada fi'il nahi. Fi'il nahi itu masuk dalam yang jangan-jangan tuh, la tajlis, la tasyrab, la taghdab, jangan marah. Karena dia masuk dalam pembahasan fi'il mudhari. Ada taknya tuh ini, ada taknya. Wala tatabaddal, la taghdab. Meskipun sukun Ustaz. Nah, nanti dia masuk kalau hukum dia masuk ke fi'il amr, dia nanti jazm sukun dia. Ijlis, la tajlis. Isyrab ya akhi. Kum, misalkan kum. Berdiri kan? La takum, bilangnya la takum, jangan berdiri. Sama-sama sukun nantinya dia. Fungsinya juga sama, menjazm nantinya. Insyaallah taala jangan kemana-mana, tetaplah di Darut Taqwa. Nah, apa itu jazm Ustaz? Ya insyaallah taala di awal tahun 2025 semoga Allah memanjangkan usia kita untuk belajar. Nah, belajar dan terus belajar. Wala tatabaddalul khabisa bit-thayyib. Kemudian wala ta'kulu, terus ta'kulu apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Terus ada lagi enggak cari fi'ilnya? Antum yang jawab sekarang. Sampai ayat kedua aja. Hah? Keras suara. Ta'kulu udah fi'il mudhari. Apalagi antum ketemu fi'il apa lagi? Kana, kata ada kana. Ada juga yang menyebutkan kana. Kana ini fi'il apa teman-teman? Madi, mudhari atau amr? Fi'il madi. Sahih? Kalau fi'il madi kita tinjauan sahih atau mu'tal. Dia fi'il kana. Itu fi'il sahih atau fi'il mu'tal? Mu'tal. Huruf ilatnya di mana?
Namanya apa berarti? Ajwaf. Bukan najwa ya, ajwaf. Ajwaf. Nah, ajwaf, ajwaf. Les? Dia fi'il juga, fi'il madhi. Ada lagi? Kholas. Nah, ayat kedua kita selesaikan. Alhamdulillah, selanjutnya antum kita cantumkan sini, baca kembali, lihat lagi fi'ilnya, tebak mana kata kerjanya. Isim atau huruf pun di skip dulu. Antum fokus mengasah di bab yang ketiga ini supaya mengenal lebih dekat lagi, oh ini fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Karena mau tidak mau ilmu antum itu akan naik terus, upgrade terus, dia terupgrade terus. Tinggal antum pengen nggak ngikutin antum itu naik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang diberikan ilmu itu ya akan naik, dia step by step dia akan naik. Jadi bareng-bareng sama temannya. Bertanya itu, tanya. Tapi sekarang kita masuk kepada bab yang keempat. Udah? Baik, bab yang keempat ini apa ini, untuk apa? Gambarannya dulu nih. Kita berikan sebelum masuk ke teori, karena singkat banget teorinya. Singkat itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 6 baris lah, udah selesai. Alhamdulillah. Antum akan mudah dalam menjawabnya. Di dalam bahasa Indonesia, ada beberapa kata kerja yang dalam bahasa Indonesia itu tidak butuh objek. Ya. Kalau misalkan makan, butuh objek gak? Butuh kan? Makan, berarti ada yang dimakan. Nah, kemudian minum. Kalau ini terbang, kalau terbang butuh objek nggak? Diterbangi. Kecuali menerbangkan ya, ada yang terbangkan. Benar? Jadi permainan ini aja nih. Jadi di bab yang keempat nanti ada juga dalam bahasa Arab kata kerja yang butuh objek, ada yang nggak butuh objek. Ya. Dan kita hanya mengenal istilahnya. Kalau yang butuh objek itu namanya fi'il apa. Kalau dia tidak butuh objek namanya fi'il apa. Mudah insyaallah taala. Nah, dari sini nanti antum harus tahu artinya kata kerja itu. Kalau antum nggak tahu artinya ya nggak tahu dia fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Nah, kalau yang butuh ini tidak butuh objek ya, misalkan apalagi? Nah, diduduki. Oh, duduk, kemudian tidur, apalagi kata-kata yang nggak butuh objek itu? Pergi. Kemudian sholat. Oh, kata kerja sholat ya. Aktivitas sholat, disolati, menyolatkan. Terus apa lagi? Sholat apa? Sholat apa? Ada di situ. Oh ya, sholat disolati gitu. Ada. Sholat disolati. Sholat tidak ada perbuatannya, kefiahnya. Memang masuk dalam salat ya, aktivitas kan salat, wudu kayak gitu itu. Ada yang diwuduin. Ya semuanya dia butuh objek. Yang kayak gitu maksudnya sholat berarti disolati. Berarti masuk kan muta'addi kan? Sholat ada yang disolati kan? Ya enggak ini. Menyolatkan berarti disolatkan gitu. Ya pakai kan aja. Jadi daripada khilaf, skip. Yang jelas-jelas saja. Pokoknya antum lakukan yang jelas-jelas saja. Gini gambarannya dalam bahasa Indonesia, di bahasa Arab nanti sama hal juga dalam bahasa Arab. Jadi kata kerja ini terbang, toro misalkan. Terbang, ya dia nggak butuh objek. Nah, misalkan duduk, jalasa, duduk, ya nggak butuh objek. Tidur, nama, enggak. Itu dengan pergi, zahaba, tidak butuh objek. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau yang butuh objek, nah inilah. Kalau yang butuh objek namanya fi'il muta'addi ini. Muta'addin kalau ini. Kalau yang tidak butuh objek namanya lazim. Mudah kan? Tinggal antum lingkari catatan. Baik. Ini gambarannya saja dalam bahasa Indonesia. Sekarang dibaca. Kemudian ada latihan yang menanti antum juga dibawa. Carilah fi'il lazim dan muta'addi. Kita pindah ke surah apa itu? Mujadilah, ja-nya hilang ya. Ja-nya kok enggak ada itu. Enggak dieja ya. Surah Al-Mudilah. Aduh, ini surah baru. Mujadilah. Nah, juz 28. Nah, sekarang dibaca dulu fi'il, ditinjau dari objeknya. Silakan ya Qori, karena mau azan. Asal keempat, fi'il ditinjau objeknya. Fi'il ditinjau objeknya
huruf A. Fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh objek. Contohnya qama zaidun, hadara amrun, jalasa ar-rajulu. B. Fi'il muta'addi, fi'il yang butuh objek. Contohnya fahima talamidu ad-darsa, qara'tu al-kitaba, akhadha Muhammadun al-karasi. Bahasa Indonesia kursi. Nah, jadi kursi diambil dari kata ini, kursi. Nah, sekarang perhatikan kalau kata kerja di bab keempat ini berbicara tentang fi'il ditunjuk objeknya. Apakah kata kerja tersebut di dalam kata kerja dalam bahasa Arab juga ada yang butuh objek, ada yang nggak butuh objek. Jika tidak butuh objek namanya fi'il lazim. Ya. Apa fi'il lazim? Fi'il yang tidak butuh objek. Contohnya qoma zaidun. Zaid berdiri. Butuh objek enggak? Berdiri. Enggak. Jadi koma fi'il lazim. Hadara amrun. Amr itu hadir. Apakah hadir butuh objek? Kecuali menghadirkan. Nah. Kemudian jalasa ar-rajulu. Lelaki itu duduk. Duduk juga lazim, tidak butuh objek. Dan contoh-contoh kata kerja yang ada di bahasa Indonesia ketika diarabkan yang tidak butuh objek sama aja, sama. Misalkan apa lagi? Kayak terbang tadi, toro, terbang. Iya, dan lain-lainnya. Fi'il muta'addi, fi'il yang butuh objek. Contohnya fahimat talamidu darsa. Murid-murid itu memahami pelajaran. Jadi kata fahima, memahami, butuh objek kan? Butuh. Qara'tul kitaba, saya membaca buku. Membaca butuh objek. Nah, jadi kata qara'a itu adalah muta'addi. Akhadha Muhammadun al-kursiyya. Muhammad mengambil kursi. Kalau mengambil butuh objek atau enggak? Kayak misalkan kayak makan, antum tinggal rubah saja. Misalkan di situ kalau makan ya jangan kursi ya. Tinggal di situ makan, akala Muhammadun, ya cari aja al-aruzza, nasi, semangka bitih, burtukol, tergantung makan apa dia. Kalau minum syariba dan lainnya. Di sini tidak dicantumkan kata-kata kerjanya. Nah, di latihannya dalam insyaallah taala kita akan pelajari. Tambah-tambahan saja fi'il lazim dan muta'addi, minimalnya kita tuliskan 10 fi'il lazim dan 10 fi'il muta'addi. Butuh enggak ini? Mau enggak dituliskan contohnya? Iya, tinggal antum Indonesianya kita cari arabnya. Tadi yang lazim dulu ya, lazim, fi'il yang lazim. Di antaranya contoh-contohnya. Tadi yang sudah ada di situ koma. Yang sudah nggak usah ya. Terbang aja, terbang, toro. Toro itu ya terbang. Kemudian duduk, tidur, nama. Pergi, zahaba. Kemudian tunggu, saya tanya ke temannya aja ya. Supaya tidak terlalu banyak Indonesianya di atas, karena kita belajar bahasa Arab. Konsentrasi aja, tanya ke temannya. Itu tadi apalagi artinya? Apalagi artinya? Nah, toro terbang, nama tidur, zahaba pergi. Atau 55 aja, 55. Terbang, tidur. Iya, kalau dari duduk gini bingung ya, apa kata kerja yang lain? Apa lagi? Marah, marah. Godop ya. Godiba. Marah. Kemudian apa lagi? Bahasa Indonesia yang tidak butuh objek. Sedih, iya. Hazina. Itulah tahzan, hazin. Atau nangis. Ada yang ditangisi ya? Hah? Bahkan nangis kan? Iya. Maksudnya ada yang ditangisi kan? Hazina. Sedih aja nih hazina. Kalau godiba marah. Kalau hazina sedih, nangis ya. Sedih belum tentu nangis ya, sedih. Baik, adapun muta'addi, fi'il yang muta'addinya
Fi'il muta'addi ya tidak ada yang di atas ya, misalkan doroba, qatala dulu. Qatala artinya membunuh, kill ya, killnya. Kemudian doroba memukul. Ini dipukul pakai apa Ustaz? Pokoknya bebas, mau pakai kaki, pakai tangan, pakai mukul, pakai balok, mukul pokoknya. Nah, doroba. Kemudian akala, makan. Kalau minumnya syariba. Kayak kenyang itu. Syabi'ah, syaba'an, syabi'ah. Kalau senyum butuh objek gak senyum? Enggak bilang ya, anak senyum. Kalau nggak ada objeknya gila. Emang gitu. Ya tapi kata Nabi, senyummu kepada saudaramu kan ya. Kalau dia nggak butuh objek, kalau dia nggak punya objek, gila ya senyumnya. Iya, kalau di kamar sendiri tuh senyum-senyum, bini antum pulang ke rumah senyum-senyum sendiri. Itu gila berarti. Enggak juga. Ya tergantung ya. Gilanya di sini mungkin gila apa ya? Membunuh, memukul, makan, minum, kemudian kalau mati butuh objek nggak? Enggak, berarti mati itu mata. Nah, ini mata jadi mayit nantinya. Kemudian syariba, apalagi butuh apa lagi? Kata baca nulis ya. Udah deh tulis ya tadi. Enggak ada. Baik. Kata baca. Jadi setelah dia membunuh, ya akhirnya dipukul lagi saking emosinya. Kemudian dia kelaparan, akhirnya dia makan. Dia keselak karena masih kebawa emosinya, dia pun minum. Setelah itu dia menulis wasiat, saya yang membunuhnya. Atau ini adalah kasus judi slot. Yang gantung diri, akhirnya dia menulis wasiat, tolong keluargaku lunasi utangku ya. Dia membunuh temannya. Dia ngutang ke temannya nggak bayar, ya menghilangkan jejak, akhirnya dia pun bunuh diri juga. Sama juga dia terbang dalam mimpinya ketika dia dalam tidur, kemudian akhirnya dia pun pergi dalam keadaan marah. Kemarahan itu akan membuahkan sebuah kesedihan terlalu dalam akan membuat mati seseorang. Mati dia, ujungnya mati. Nah, ya kan? Terbang dulu dia, terbang dalam hayalan, impian. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini yang bermanfaat. Kesimpulannya bab keempat, fi'il ditinjau dari apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak. Dari mana taunya artinya? Di sini butuh kosakata, dan inilah kita cantumkan beberapa kosakata dalam bahasa kita terjemah ke Arab, dan semoga bisa mendatangkan pemahaman. Nah, tinggal nanti dicek, antum buka terjemahnya dalam surah Al-Mujadilah ayat 1 sampai 6. Cek fiil-fiil yang butuh objek dan tidak. Cari kata kerja. Nah, di sini antum dibutuh terjemahan dong. Nah, ya mungkin ini kita sampaikan. Undur diri, afwan atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.